Hai, selamat datang di channel Fakta Unik, tempat di mana kita akan membuka babak paling gelap dari sejarah yang paling terkenal. Di ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut, ada gunung yang tidak hanya menguji kekuatan fisik. Gunung yang menuntut harga berupa nyawa. Namanya adalah Gunung Nanga Parbat atau Sang Gunung Pada tahun 1936, ambisi, arogansi, dan badai salju yang tak terduga bertemu di atas sana. Lebih dari selusin manusia ditelan badai tanpa ampun. Ini bukan sekedar kisah pendakian. Ini adalah kisah tentang batas kesetiaan, harga dari kesombongan, dan misteri yang terpendam di balik kuburan es. Jadi, siapkan diri Anda, karena hari ini kita akan membongkar detail tragis yang membuat Nanga Parbat dikenal sebagai puncaknya para malaikat maut. Setiap puncak memiliki julukan, tapi Nanga Parbat, gunung tertinggi ke-9 di dunia, memiliki julukan yang lebih menyeramkan, yaitu Gunung Pembunuh atau Killer Mountain. Jauh sebelum tragedi Everest 1996, Nanga Parbat sudah menuliskan namanya dengan darah, dan tahun 1934 adalah babak paling kelamnya. Puncak ini berdiri tegak di Kashmir, Pakistan, dengan dinding rakhyot yang nyaris vertikal, memancarkan aura dingin yang mengintimidasi. Ekspedisi yang akan kita bahas ini dipimpin oleh ambisi Jerman yang didanai besar-besaran, didorong oleh semangat nasionalisme untuk menancapkan bendera di puncak yang belum tersentuh. Namun, gunung ini menanggapi ambisi mereka dengan badai yang mengubah pendakian menjadi neraka. Ini adalah kisah tentang 10 nyawa yang ditelan oleh Nanga Parbat, bukan karena kesalahan teknis, melainkan karena keputusan fatal seorang pemimpin dan kesetiaan yang tak terhingga. Pada tahun 1934, Jerman di bawah pengaruh politik baru berambisi menaklukkan Himalaya. Ekspedisi ini dipimpin oleh Willy Merkel, seorang insinyur kereta api dari Bavaria. Merkel adalah pendaki gunung yang cakap, namun seperti yang akan kita lihat, ia kekurangan keganasan dan kecepatan yang dibutuhkan di ketinggian ekstrim. Timnya adalah perpaduan antara Jerman dan Austria, termasuk beberapa nama elit Eropa saat itu, seperti Peter Aschenbrenner, Uli Uliland, Willo Wilzenbeck, dan Alfred Drexel. Mereka didukung oleh rombongan Sherpa dan Porter yang sangat loyal dari Nepal dan Tibet. Ekspedisi ini memilih rute rakhyot plank yang kejam. Semua berjalan sesuai rencana pada awalnya. Camp demi camp didirikan di sepanjang punggungan yang terbuka. Namun, kutukan Nanga Parbat menyambut mereka bahkan sebelum badai datang. Alfred Drexel menjadi korban pertama. Pada 10 Juni 1934, saat tim sedang membangun camp 4 sekitar 6.200 meter di atas permukaan laut, Alfred Drexel tiba-tiba jatuh sakit parah. Drexel menderita high altitude pulmonary edema atau penyakit paru-paru ketinggian. Dalam kondisi terisolasi dan dingin, upaya penyelamatan sudah terlambat. Drexel menjadi korban pertama, meninggal di tendanya sendiri. Kematiannya menjadi peringatan keras pertama, namun ambisi tim Merkel terlalu besar untuk dihentikan. Setelah kematian Drexel, Merkel seharusnya menarik mundur tim untuk reevaluasi, namun ia memutuskan untuk terus maju. Pada awal Juli, tim penyerang puncak yang terdiri dari Merkel, Wilzenbeck, Uliland, dan beberapa Sherpa terkuat termasuk Gailey dan Pasang berada di posisi. Rencana pendakian gunung setinggi 8.000 meter adalah untuk selalu bergerak cepat, namun Merkel terkena lambat. Ketika mereka mencapai ketinggian 6.900 meter, Merkel membuat keputusan yang akan menelan nyawa. Ia memerintahkan para Sherpa untuk mendirikan camp 8 di ketinggian yang sangat terbuka.
bukannya segera melanjutkan ke camp 9 atau turun. Mereka menghabiskan waktu terlalu lama di atas 7.000 meter. Pada 6 Juli, tim yang menuju puncak mencapai ketinggian 7.850 meter. Mereka hanya tinggal 200 meter vertikal lagi dari puncak. Merkel, Welgenbeck, dan Willy Land sangat kelelahan dan gagal mencapai puncak hari itu. Mereka memutuskan untuk turun ke camp 8 untuk istirahat. Saat mereka tidur di camp 8, Nanga Parbat menunjukkan amarahnya. Badai salju dahsyat yang tak terduga datang. Suhu anjlok drastis hingga puluhan derajat di bawah nol, dan angin berhembus sekuat badai tropis. Seluruh tim terperangkap. Perjalanan turun yang seharusnya memakan waktu 1 hari, kini menjadi upaya bertahan hidup selama seminggu penuh. Makanan habis dan tenda pun terkoyak. Tim yang terjebak di camp 8 dan camp 7 kini harus berjuang menuruni Rakhiot Flank. Disinilah satu persatu pendaki dan Sherpa menyerah pada kelelahan, hipotermia, dan halusinasi. Willy Land menjadi korban kedua. Willy Land adalah salah satu pendaki terkuat, namun yang pertama menyerah di antara para pendaki Eropa yang terjebak. Ia berjuang keras untuk turun dari camp 7. Namun setelah beberapa hari tanpa makan dan terus-menerus terpapai badai, Willy Land ambruk karena kelelahan ekstrim. Ia dikabarkan menderita kebutaan salju dan kehilangan koordinasi motorik sebelum akhirnya meninggal karena hipotermia. Sementara Willo Welgenbeck yang menyusul Willy Land menjadi korban ketiga. Welgenbeck adalah salah satu pendaki yang paling berpengalaman. Ia berhasil mencapai camp 7, namun keadaannya memburuk dengan cepat. Dalam kondisi tubuh yang beku dan kelelahan, ia ambruk di tendanya. Kematiannya dikabarkan tenang. Ia hanya tidak pernah bangun lagi. Tragisnya, ia meninggal setelah Willy Land dan meninggalkan Merkel sendirian dengan para Sherpa. Kisah paling menyentuh dari tragedi ini adalah kesetiaan para Sherpa yang menjadi korban selanjutnya. Para pendaki Eropa dibayar mahal, tetapi para Sherpa dengan bayaran yang jauh lebih kecil menunjukkan pengorbanan yang tak ternilai. Gailey, Pasang, dan Nimanurbu adalah nama-nama yang paling diingat. Mereka berusaha keras membantu Merkel yang saat itu sudah sakit parah dan tak bisa berjalan. Mereka secara bergantian mencoba menggotong Merkel turun, merangkak melawan angin yang bisa merobek paru-paru. Mereka menolak meninggalkan Merkel, meskipun itu berarti menunda keselamatan mereka sendiri. Satu persatu, para Sherpa yang kelelahan dan kedinginan itu, yang telah memberikan makanan dan perlindungan terakhir mereka untuk Merkel, akhirnya ambruk di salju dan meninggal. Mereka membuktikan bahwa keberanian dan pengorbanan tidak mengenal ras. Sementara Willy Merkel, sang pemimpin rombongan ini, menjadi korban yang terakhir. Willy Merkel adalah yang terakhir dari kelompok puncak yang meninggal. Ia bertahan beberapa hari lebih lama, diselimuti oleh kesetiaan para Sherpa yang masih hidup di sekitarnya. Merkel ditemukan tak bernyawa di sekitar camp 7. Beberapa hari setelah badai mereda, ia meninggal karena kombinasi hipotermia, radang dingin yang parah, dan kelelahan total. Total ada 10 orang tewas. 4 orang pendaki Eropa, yaitu Drexel, Merkel, Welgenbeck, dan Willy Land. Lalu 6 Sherpa yang sangat berani, termasuk Gailey, Pasang, Nimanurbu, dan 3 lainnya yang namanya tidak tercatat lengkap dalam arsip awal. Ekspedisi ini bukan tanpa pahlawan. Para Sherpa yang berhasil turun, dipimpin oleh Ang Sering, menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Ang Sering bersama Peter Aschenbrenner dan beberapa yang lain adalah kelompok yang berhasil turun dari zona kematian. Aschenbrenner berhasil mencapai camp 4 di mana ia akhirnya diselamatkan.
Di tengah kekacauan, Angseringlah yang menunjukkan kepemimpinan sejati, mengatur para porter yang tersisa untuk menolong pendaki Eropa yang masih bisa diselamatkan. Dan yang lebih penting, memimpin yang selamat kembali ke base camp. Ketika berita tragedi ini sampai di Eropa, duka cita bercampur dengan kritik tajam. Merkel dikritik karena memimpin dengan lambat, memaksa pendakian di waktu yang salah, dan membuat keputusan fatal di Camp 8. Ambisi untuk menaklukkan gunung di musim yang agresif telah dibayar dengan harga yang tak terhingga. Tragedi Nanga Parbat 1934 adalah salah satu kegagalan paling tragis dan mahal dalam sejarah. Ini bukan sekedar kisah tentang pendaki yang menghadapi alam. Ini adalah kisah tentang ambisi manusia, kegagalan kepemimpinan, dan kesetiaan yang mengalahkan insting bertahan hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di Himalaya, tidak peduli seberapa kuatnya ego atau ambisi Anda, gunung akan selalu memiliki keputusan terakhir. 10 nyawa yang hilang itu bukan hanya statistik, melainkan monumen kebesaran Nanga Parbat, sang gunung